Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit mewawancarai, ngobrol dengan saudara Angga, sahabatku, saudaraku, yang pernah melakukan suatu kesalahan, tapi beliau telah tersadarkan oleh kejadian tersebut, dan kita ambil hikmah pelajaran dari obrolan ini. Oke guys, check it out. Gak? Ya, Alhamdulillah. Angga ayeuna sekarang sudah menikmati udara kebebasan ya. Alhamdulillah sekarang Pak Ji. Ya, udara kebebasan dalam artian ya dunia kebebasan secara antara di luar dan di dalam. Angga kan sangat menginginkan kebebasan udah berapa lama, hampir 10 bulan. Nah, dalam obrolan ini ya mudah-mudahan jadi banyak pelajaran. Jadi kan gini, Angga teh dulu teh kasusnya apa? Kasus dulu 374. Itu kasus 374 itu maksudnya penggelapan sama itu teh penyalahgunaan jabatan. Jadi 2 kasus. Oh iya, oke lah. Dulu teh murni kesalahan Angga atau gimana nggak? Kalau dulu mah, kalau kesalahan mah bukan murni. Ya. Tapi semuanya jadi saya yang tanggung jawab. Nah itulah. Jadi kok bisa seperti itu, dan kenapa, dan untuk kita sebagai seorang korban, apa nih sikap kita, dan Angga mungkin kenapa saya gini dan kenapa tidak saya begitu. Nah gitu. Jadi gimana tuh waktu kemarin itu kan Angga melakukan suatu kesalahan ya. Terus harusnya bagaimana? Apakah misalkan kalau mau taruh kata mau bebas tuh harus bagaimana, atau bertanggung jawab harus bagaimana gitu? Salahnya sih kalau dulu pas waktu kejadian saya nggak menghilang dulu, mungkin aman. Dalam artian pas begitu kejadian saya cabut dulu. Cabut dulu. Cari aman dulu. Ya, selama 1 minggu kurang lebih. Harusnya. Enggak ya, kemarin cabutnya kurang lebih 1 minggu kurang lebih. Menghindar dari kesalahan tersebut. Pas pulang dari situ, dari pertama yang bilang katanya nggak bakal dibawa ke jalur hukum, akhirnya karena sayanya cabut dulu mungkin 1 minggu kurang lebih, jadi langsung dibawa ke jalur hukum. Jadi harusnya teh Angga teh langsung menghadap. Angga menghadap. Harusnya langsung menghadap, nggak boleh langsung cabut dulu. Apa Angga tidak sebaiknya pergi, tidak pernah kembali? Tapi nanti hidup di luar juga nggak bakalan susah Pak. Nggak bakalan tenang. Bakalan susah terus, bakal dicari-cari. Ya, makanya Angga memutuskan akhirnya lebih baik bertanggung jawab gitu. Ya. Jadi saya menghadap langsung. Nah, jadi itu memang sudah menjadi prinsip atau konsep Angga, jika melakukan suatu kesalahan lebih baik menghadap, kita bertanggung jawab juga. Bertanggung jawab. Jangan malah jadi menjauh dari masalah. Jadi DPO gitu. Malah itu. Jangan jadi DPO. Iya. Kan banyak gak yang justru yang selamat lebih baik jadi DPO. Tapi sih saya mikirnya nanti hidup di luar juga susah. Oh iya. Okay. Soalnya kan masih terjerat itu. Oke enggak. Jadi itu konsekuensi yang Angga hadapi itu sesuai dengan prinsip pribadi gitu. Jadi tidak gentar dengan masalah, hadapi gitu. Ya. Nah, enggak pas waktu Angga langsung diambilnya di jalan, di kosan. Ambil di kosan. Langsung dibawa ke polsek. Sama polisi juga langsung. Polisi berseragam. Enggak berseragam. Kumaha ta caritana ta? Dia tiba-tiba pas saya lagi di kosan rencananya mau pulang ke Tasik ke sini. Cabut tapi cabutnya kayak bingung. Nah, pas udah beres di kosan, pas keluar jam sabarata? Kurang lebih jam 5 sore. Jam 5 sore.
Ya. Pas Angga ada firasat atau feeling apa gimana nggak enak gitu HTT. Ya, makanya itu juga pas mau pulang udah nggak enak aja, pengen cepet-cepet pulang. Pas keluar dari kosan, udah ada 2 orang. Pas keluar orang gue sigap gitu, gue sigap erek pergi. Geus bawa kantong, geus bawa naon? Geus makan orang. Enggak, Geus makan, geus mandi. Geus beres naon? Setelan rek pergi orang. Geus pakai sepatu, geus bawa kantong, pakai jaket, pakai helm, pakai masker, pas keluar saya duaan cicing dia duaan. Detik-detik terakhir sama Detik-detik apa terakhir. dia sebenarnya udah nunggu mungkinnya. Kayaknya mau udah nunggu. Soalnya gak tahu sih dia tahu dari mana saya ada di kosan, gak tahu sih. Cuman pas tiba-tiba keluar udah ada. Oke. Terus selanjutnya Angga dibawa ke polsek. Di polsek, Di polsek di BAP semuanya ditanya-tanya, datang juga orang yang bersangkutan ditanya, tapi saya orang yang bersangkutan kita punya kasus gitu. kita punya kasus sama ya tempat kerja dulu. Padahal sebelum saya ditangkap, saya kan ke kantor dulu untuk ngobrol baik-baik dengan pihak kantor. Gimana baiknya? Klarifikasi lah gitu. Tapi kalau kata orang kantor mah dia itu bilang saya kasih waktu 2 bulan. Kalau selama 2 bulan tidak bisa lunasin, nanti dibawa ke jalur hukum. Udah tanda tangan dari atas materi juga. Kenyataan pas pulang ke kosan, ada polisi pas mau balik. Jadi mungkin si pihak pengadu minta untuk diproses langsung ya, mungkin enggak seperti itu. Jadi pas dan saya juga nanyain untuk bukti yang tanda tangan di atas materai, pihak kantor nggak ngasih. Dia bilang tidak ada. Nah, ini selanjutnya perjalanan Angga selama di situ selama di polsek berapa lama menunggu? Di polsek menunggu sebelum diproses ke kejaksaan kurang lebih 2 bulan. 2 bulan. Ya, setelah 60 hari atau 2 bulan baru diproses ke kejaksaan, dibawa ke kejaksaan. Dari kejaksaan kita nggak langsung dibawa ke lapas, kita langsung balik lagi ke polsek. Dari kejaksaan ke polsek lagi. Kita nunggu dulu. Jadi proses 6 tetap diam di polsek. Tetap diam di polsek selama 3 bulan harusnya di polsek. Jadi 2 bulan tahanan polsek, 1 bulan tahanan kejaksaan. Oh, berarti titipan kejaksaan. Ya, tahanan titipan kejaksaan. Tapi orang ditahan di polsek. Tah, kan selama menjalani 3 bulan kan? 3 bulan. 2 bulan tahanan polsek, 1 bulan tahanan kejaksaan. Akhirnya sekarang gimana tuh kan perasaan hari demi hari di saat menjalani dan kita berhubungan dengan orang-orang di situ bagaimana? Kalau selama di polsek stres aja. Stres. Karena kita cuma diam di satu ruangan, nggak bisa keluar, tidur di situ, buang air di situ, semua di situ. Sedangkan ruangan paling kurang lebih 3 meter ke 4 meter. Maksud buang air di situ tidur situ kan mungkin nggak berarti kayak orang sakit gitu. Enggak. Ada toilet kecil, cuman toilet itu kecil banget. Benar-benar kloset sangat sempit sekali. Sangat sempit. Iya. Gitu. Sangat sempit, gak. Ya paling di toilet kalau ada 2 orang gak bakalan masuk ke toilet. Iya. Pokoknya di dalam di sel situ ada jamban lah, ada WC, gitu. cuman kecil. Ada tempat buang air gitu. Tempat buang air ada, cuman kita air nggak ada air, kita harus ngisi air. Paling ngambil air di mana? Ngambil itu tuh sebetulnya di toilet tuh ada keran, cuman kerannya itu nggak bisa kita buka untuk keluar air. Kenapa? Jadi kita harus bilang ke petugas kalau mau kita habis air, kita kan naruh air itu di botol. Botol yang 1 liter, 1,5 liter. Jadi si air tuh kita itu tampung dulu semua, ada berapa puluh botol. Gitu. Kita kalau habis air bilang ke petugas, Pak, air habis.
baru dinyalain, kita Oh, nampung dulu iya. air. Jadi harus nampung. Hmm. Nampung, ya pada prinsipnya begitu. Terus mengenai makanan, Makanan kalau dari polsek kita dikasih satu hari 2 kali, pagi jam 9 sama sore jam 3. lapar. Lapar pasti karena nasi paling cuman sekepal nasi. Skill. Ya. Jam 9 dan Jam 3 sore. terus lamun orang lapar kene kumaha? Kalau kita lapar ya udah, kalau nggak ada besuk ya udah. Kadang-kala gini, besuk juga ngasih makanan juga percuma gitu. Jadi kadang-kala habisnya rame-rame gitu. Iya, seperti Hah? itu. Jadi nasi cuman satu bungkus dimakan rame-rame. Iya, dimakan semua yang ada di sel. Ya. Nasi satu bungkus bisa 15 orang. Enggak, soalnya kan kalau di polsek itu paling maksimal kalau soalnya kan kalau polsek selnya kecil, maksimal paling 8 orang. Maksimal 8 8 orang. Jadi Kalau lebih dari 8 orang, panas. udah nggak bisa napas, pengap. Pernah lebih dari 8 orang? Enggak. Kalau mau ada 9 orang, yang satunya yang baru nggak bakal di polsek, paling langsung dilempar ke Polsek lain. nggak ke polsek, paling ke Polrestabes. Soalnya di polsek penuh. Soalnya di polsek penuh. Yang baru atau yang lama Baru, dipindahin? yang baru. Yang Yang baru datang, misalkan ada kita udah 8 orang di polsek, terus ada kasus baru yang mau masuk. Nah, si orang itu nggak bakal dimasukin ke polsek, bakal langsung dilempar ke Polrestabes. Tapi tapi tanggung jawab polsek. Ya. Kita kan sama-sama pernah mengalami hal itu. Iya. Ya, ini mah dalam artian kita menyamakan suara. Kurang lebih hampir sama memang. Ya, kita pernah mengalami dunia hal itu. Tapi mungkin kan ceritanya ini justru pengen mengoreksi suatu hal yang berbeda. Apakah ada yang berbeda enggak gitu. Jadi maksudnya gini. Waktu kita kan kasus 374. 374. Ya. Kalau kasus penganiayaan, kasus pembacokan itu pasal berapa tuh? Pasalnya tergantung, kalau pembacokan, penganiayaan ada yang masuknya 170 sama 365. 365. Kalau 365 pengeroyokan sama perampasan. Kalau 170 pengeroyokan. Itu berapa lama tadi hukumnya pembacokan penganiayaan gitu? Tergantung korban. Tergantung korban. Tergantung korban. Maksud tergantung korban sampai ke lukana sampai ke tergantung koma sampai meninggal dunia Ya, gitu. kalau misalkan korbannya cuma luka nggak terlalu parah, paling masuknya ke ayat 1. Apa? Ayat 1 itu ringan. Ayat 2 lumayan, ayat 3 paling berat. Sampai kan bisa mematahkan, memutuskan. Kalau memutuskan ya bisa nyampe ayat 2. Kalau sampai meninggal ayat 3. Itu lamun penganiayaan pembacokan gitu berapa lama? Kalau ayat 1 biasanya rata-rata paling 1 tahun. 1 tahun. Berarti lamun pembacokan gitu dikasuskan bisa 1 1 tahun. tahun. Pengeroyokan sama. Pengeroyokan sama. 170. Pengeroyokan teh. Meskipun yang penting mah nongeng gitu. Yang penting mah si korbanna laporan dipisum udah. Oh, asal gitu. Asal gitu Kajian 1 tahun. kene Meskipun nya meskipun sekali deungel memar pisum laporan pisum aya bekas udah proses bisa 1 tahun. tahun. 1 tahun. Cuman ku Perpiji oke 1 tahun. 1 tahun. Mau 2 kali ya. Anggar 2 kali ke 1 tahun weh. Atau mending kena rada loba. Sana masih ayat 1. Ayat 1 lamun ayat 2 rata-rata ayat 2 di atas 2 tahun. Kalau ayat 3 kalau pakai beda-beda lamun pakai senjata tajam atau meskipun pakai senjata tajam juga, kalau masuknya cuma pengeroyokan berarti pasalnya 170. Kan korban sampai ke luka-luka. Nah, paling itu bisa nyampe ke ayat 2. Ayat 2 berapa tahun Pak? Paling maksimal 2 tahun. 2 tahun. Tapi kalau tuntutan mah bisa nyampe ke 15 tahun. Tuntutan mah. Tapi kenyataan hakim menjatuhkan rata-rata paling 2 tahun. 2 tahun. Paling kadang di bawah cuma 1 tahun 8 bulan. Jadi ulah sembarangan ngabacok. Ya, iya. Tongokal ngabacok dong. Nonyok oke ulah. Ulah sembarangan deungeu bener. Ulah eta mah. Nya tahan emosinya nya. Soalna tuntutanna berat. Tuntutanna berat. Nya.
Tah enak di jero teh di dalam teh kan banyak kasus tah. Banyak. Tergantung banyak orang juga. Tah gimana situasi keamanan di dalam? Kalau untuk di Pada kenyataannya lah di lapas. Di polsek gimana tuh? Kalau di Polsek. polsek untuk semua kasus sebetulnya kita sama aja kecuali kasus pelecehan. Oh itu mah beak loh. Kalau kasus pelecehan karena apalagi pelecehannya ke anak di bawah umur, Pencabulan gitu. pencabulan di bawah umur, Pemerkosaan. Nggak beak utarason weh. udah itu Sama utarason. enggak Kubalsem. paling keseringan mah Sambal goang. di pas kepunyaannya ada cabai dimasukin ke lubang. Edan. Kebanyakan di polsek. Oh cabenya di mana atuh Ya, sok kadang ada. Kadang aya. Kadang aya. Apa pesen hiji ya kursi ieu arek mere tablet. Kadang aya itu. Ayo waktu kemarin aya. Kemarin Kalau di polsek mah enggak ada. Nggak ada. Soalnya kalau pencabulan langsung dibawanya ke Polrestabes. soalnya tahu gitu. Nah, soalnya Tahu tahu bisa habis di pasti jam. pasti di Polrestabes juga kadang-kadang pasti gitu. Terus aya teh menghargai terhadap kasus aya teu. Paling dihargai pembunuhan. Pembunuhan lebih dihargai. Lebih dihargai apalagi yang paling dihargai Membunuh berapa kali? bukan membunuh. Apa itu teh? Kasus yang mutilasi. Semua orang takut sama orang yang punya kasus mutilasi. Berarti bener. Komodi di dahar mah. Udah masih euneun karena Lain dikasih mutilasi, cacat, dikeresekan di pasar. Kalau saya tahu dikasih kasus si eta teh. sebentar. Mantap mau sakama yang sebentar. Nah, Kita mutilasi paling pembunuhan mutilasi. kajian kena cileuy oge sieun lah. Ajen cileut tara ditanya tara naon diantepkeun Sieun. sieun soalna. Kajian kena teu boga tatoan oge. Kajian meskipun ayeuna meskipun budak leutik kumaha soalna takutna teh gimana kalau kita lagi tidur kita dibunuh. Gitu. Eta. Soalnya Ada kekhawatiran itu. ada. Soalnya kan dia juga udah berani membunuh apalagi kalau misalkan membunuh saudara atau orang tua atau apa. Dia ke orang tua misalkan ke saudara juga berani ngebunuh apalagi sama kita yang nggak kenal. Itu teh kan alat-alatnya nggak ada di situ. Bisa jadi, tapi Bisa jadi. menyediakan ada. Ya kan kalau misalkan ngebunuh orang banyak cara juga Pak Ji. Pakai garpu, pakai Pakai apa kek di kita lagi tidur ditonjok seberapa puluh kali juga kan kita nggak bakal sadar diikat juga gimana kan. Jadi memang kasus tertentu terkadang napi yang lain rasa takut. Rasa oke. takut. Khususnya untuk kasus pembunuhan. Sama mutilasi. Ayo bangsa nyopet nokar itu mah Itu kebanyakan Mas, emang kasus kebanyakan itu 365 sama 363. apaan tuh? 365 itu kalau sekarang 365 itu kan masuknya ke perampasan sama penganiayaan seperti begal. Begal kan kalau dia mau misalkan begal motor, dia pasti aniaya dulu. Aniaya. Kayak dikadek lah atau apa dan barangnya dirampas. Itu masuknya 365. Curas ya, pencurian dalam kekerasan. Ya, kalau 363 itu masuknya kan pencurian di siang di malam hari. Oh beda deh. Beda kan? Jadi anu terang-terangan di malam hari beda. Beda. 365 pencurian di malam hari, 362 pencurian di siang hari. Oh, takaran beratna hukuman juga beda. Beda. Malam lebih lama hukuman. malam lebih lama. Lebih lama. Berang terang-terangan. Ya, terang-terangan udah ringan. Soalnya kan kalau siang mah dina ketemu sama orang juga paling mati di situ. Oh, benar. Hari siang malam beda deh. Resiko lebih tinggi siang berarti hukuman Lebih ringan, nggak terlalu itu. Mas jelema anu ngajago eta mah. Ngajago. Jelema ngajago wani berbuat kejahatan siang hari mah nya. Ya. Nah, setelah itu enggak 3 bulan ya di situ. 3 bulan. 2 bulan. 2 bulan dari tahanan polsek. Habis 2 bulan, udah 2 bulan lebih sih, hampir 65 hari baru dibawa ke kejaksaan. Langsung di kejaksaan ya semua berkas dari pelepasan dari polsek ke kejaksaan, nanti dari kejaksaan dikasih lagi berkas jadi tahanan kejaksaan selama 1 bulan. Kita kembali lagi ke polsek. Nah,
Kalau yang selama 1 bulan itu kita dikasih makannya dari kejaksaan. Beda. Lebih royal kan. Lebih bagus itu mah. Kita juga dikasih makan jam 9 pagi, jam 2 sore sama jam 5 sore. Kan satu lingkungan itu teh ada tahanan polsek dan kejaksaan, gimana tuh? Ya beda aja itu mah dikasih. Hah? Beda lagi. Enggak, dah harus ya. Jadi kalau misalkan dari ketahanan kejaksaan mah menunya juga beda. Menunya beda. Beda. Tapi anu di dahar pusara ya. Sama we. Pas malam bagian sore jam 5, ayeuna nu lapar ya makan barengan. Cuman lumayan agak banyak. Agak banyak porsinya. Oh ya. Jadi bisa saling berbagi. Nah, bisa saling berbagi. Berapa lama atau berapa hari Angga bisa menyesuaikan situasi di polsek? Kalau menyesuaikan bisa narimakeun keadaan diri gitulah. 1 bulan. Hah? 1 bulan. Karek orang tuh daik harus dijalani ini. Selama 1 bulan. Soalnya kan sebetulnya kalau kita itu mau bebas dari polsek, kalau kita misalkan menyelesaikan masalah di polsek itu kita ada P21. Apa tuh? P21 itu selama kita 21 belum lewat 21 hari di polsek, kita bisa bebas dari polsek. Oh ya. Kalau kita udah lewat dari 21, urusannya sama kejaksaan. Jadi lamun rek kasusna rek digancangkeun marek meuli proses kumaha di 21 hari cepat. Ya, itu. Kalau udah lewat dari 21 hari, polsek sudah tidak bertanggung jawab. Jadi artinya teh harus negosiasi jeung pihak korban. Nah, atanapi jeung tapi khususnya kan dengan pihak korban dulu kan. Pihak korban. Kalau sudah selesai dengan pihak korban mencabut berkas laporan, baru kita bisa bebas. Itu di posisi 21 hari. Ya, sebelum 21 hari. Namun korban tidak mencabut perkara berarti naik ke kejaksaan. Udah kita 21 hari di polsek, berkas kita udah naik ke kejaksaan. Nah, di kejaksaan bisa kena negosiasi jeung korban? Enggak. Hah? Enggak. Sudah tidak bisa. Sudah tidak bisa. Meskipun si pihak korban mencabut tidak bisa. Sudah, udah lanjut atau sudah. Paling nanti ada toleransi di Pasidang. Pasidang. Tetap orang negosiasi dengan pihak korban oke. Jadi korban yang negosiasinya sama kejaksaan. Jadi kita meminta korban untuk meringankan hukuman kita. Gitu aja. Oh, ya artinya negosiasi kan. Negosiasi, tapi nggak bisa kita korban yang negosiasi. Jadi kitanya ke korban. Jadi keluarga minta meringankan yang ngurusin kita ngobrol sama korban, jadi korban nanti ngobrol sama kejaksaan untuk meringankan hukuman. Okay. Tapi seringan-ringannya hukuman kalau udah di kejaksaan paling ringan hukuman itu 8 bulan. Rek naon oke. Paling ringan itu 8 bulan. Rek anu 5 tahun oke. Aja disebutkan bebas teh 8 bulan dulu. 8 bulan dulu kita berarti jalani. 5 bulan atuh. Nah, kita menjalani 5 bulan di lapas baru kita bisa pulang. Berarti ada 3 bulan di polsek, 2 bulan polsek, 1 bulan kejaksaan, 5 bulan di lapas. 5 bulan di lapas. Tahanan negara. Eta mah kudu ieu we tamasya di jero. tetap di jero. Eta sing menjalani kehidupan di dunia lain lah eta. Ya, sama 5 bulan. Eta enak gak kieu? Terkadang kasus teh kan aya nu urang teu salah. Tapi kita nggak salah, tapi karena kita ada nama di situ, akhirnya kita terbaut kan karena kita harus menjalani hukuman yang tidak pantas hukuman itu buat kita. Nah, pernah tuh aya ada orang-orang di situ nggak? Banyak juga. Saya tuh salah, tapi saya tuh bisa kena gitu. Banyak juga. Karena itu apa itu masalahnya kan masalah hukum itu gimana, apa kurang tertib atau napi main gep wae, main tangkap yang ada. Kebanyakan sih kalau hukuman itu mah kebanyakan yang sesuai dengan alat bukti dari CCTV kebanyakan. Kedapatnya dari buktinya CCTV. Jadi misalkan ada pengeroyokan. Saya lagi duduk, terus ada CCTV, terus teman saya itu ngeroyok 1 orang, tapi kita teh nggak ikut, nggak bantuin atau nggak misahin, kita juga ya ke bawah. Nah, jadi orang teh kudu sing puguh posisi teh di mana gitunya. Saya teh rek ngabelaan, rek deungeur, atau rek misah gitu. Misah. Jadi kalau kita misalkan duduk kayak gini, lihat temen lagi ngegebukin,
Tapi kita teh malah diam malah lihat, malahan ada yang malah videoin. Nah itu kan. Nah eta ge kasusna kitu sebenarnya memang menurut agama juga kalau kita ada suatu kemungkaran di lingkungan kita, maka kulisan ku ngomong dan ku perbuatan minimal atuh misalkeun lompat itu mau ningali kejadian eta kan. Jadi kan lamun ku lompat mah orang mau ningali kemungkaran eta, geus urang teh bisa nanaon lompat lah gitu. Tanapi carek, tanapi pisahkeun. Nya lamun hayang ya mah kasus berlanjut mah beneran atuh orangnya kudu ikut serta gitu. Iya. Tapi kan rugi ke urang. Iya, kebanyakan gitu. Nu kasusnya 70. Oke, enggak. Lanjut gini enggak. Angga dina tempo 3 bulan di polsek, angga 1 bulan wah menderita loh nya. Menderita lahir batin. 1 bulan pikiran tuh pondok pengennya ya udah mati semua mati terus yang ada di pikiran. Mati. Kan angga sok salat tuh. Salat. Terus dina salat eta memohon. Dina salat kita ya tobat juga memohon. Cuman tetap aja introspeksi diri teh angga mengenai bahwa ya Allah saya teh loba dosa kumaha beneran kitu akibatina ulah saya gitu. Introspeksi juga. Kita mikir mungkin dosa kita lebih banyak. Makanya ya kita nebus dosa dulu di dunia, karena kebanyakan dosa kita minta tobat terus-terusan. Gak tahu sih, gak tahu kenapa. Jadi di pikiran itu tetap aja ingin mengakhiri hidup. Tak sampaikan nggak bisa keluar dari ingin mengakhiri hidup, apa tuh motivasinya diri? Motivasinya ya saya mikir ke depannya, oh mungkin ini penebusan dosa saya di dunia. Sekarang ya udah saya jalanin ini semua. Saya pikirnya hukuman saya nggak akan lama. Apa ada motivasi dari orang terdekat? Nggak ada. Nggak ada. Dari diri sendiri tuh? Dari diri sendiri. Meskipun orang terdekat mau siapa ngasih tahu tenang, jangan, tetap aja. Tetap aja kita yang menjalani. Soalnya kan gak tahu kenapa dari hati juga bilangnya kita yang sakit, kita yang jalani. Jadi emang harus dari diri sendiri. Untuk Angga sendiri, ini klarifikasi dalam artian saya juga sama seperti itu ya. Kalau saya pribadi itu antara dengan yang datang dengan yang tidak datang itu kan kita kondisi ya sama badan sakit. Jadi artinya teh itu sumbernya dari diri sendiri. Nah, makanya dari situ kalau tergantung basic seseorang kan. Kalau basic seseorang lingkungannya memang agamanya yang kurang, pasti di situ mah memang tidak merasakan apa-apa, kadang-kala berlalu ya begitu aja, nggak ada pelajaran kan? Nggak ada. Nah, iya. Nggak 1 bulan Angga bisa menyesuaikan, 2 bulan ke sana mah Angga gimana tuh? Pas dari 1 bulan setelah di polsek, maju dari ke 2 bulan, bisa mengobati diri sendiri. Dengan cara apa tuh? Dengan cara menyadari, oh ini kesalahan saya. Udah ini nggak apa-apa. Oke. Dari situ ya udah. Kita kan namanya di polsek nggak ada kegiatan, paling sholat, ngaji, seperti itu aja. Paling ya sore makan, nyuci, mandi, dengar adzan, sholat. Terus aja seperti itu selama berbulan-bulan. Terus-terusan dari situ udah kita bisa nerima. Ya. Jadi memang sesakit apapun diri kita, jika kita mau menerima, mengikhlaskan diri kepada Allah, akhirnya kita bisa tenang menjalaninya. Bisa. Eta sakit apapun ya. Jadi orang terdekat mah hanya mengingatkan mungkinnya. Kadang-kadang orang dekat yang datang ke situ justru kalau kamu bikin pikiran orang jadi kacau. Malahan kalau ada keluarga yang besuk. Kalau ada keluarga yang besuk ke polsek, yang namanya pikiran dari hatinya sakit, pikiran pusing. Jadi pengennya tuh sebenarnya udahlah nggak usah dibesuk aja, nggak apa-apa. Kepengennya sih seperti itu. Sama sih saya bilang dia keluarga jangan datang lah
Iya emang. Jangan datang, saya percuma datang ke nasi. Nah, saya gitu subuh be aku sararea, air rokok gue be aku sararea. Datang ke dia kalau kabar peluk kesah, saya ge kalau kata mah stres. Geus da, urang mah yang dilanjut geus we lah gitu, tong diproba di pikiran gitu. Nah setelah itu kan 1 bulan dari keluarga juga kan, ya terakhir lah. Jarang. Nah pas bulan puasa, Hah? pas bulan puasa kan keluarga sibuk juga kan di rumah, jadi jarang. Paling terakhir datang tuh pas lebaran. Oh. Hari lebaran ada datang keluarga, cuman kan nggak lama habis lebaran itu kan langsung dipindah ke lapas. Oke, enggak, kita lanjut ke Angga ke setelah di lapas kan setelah 3 bulan Angga di lapas. Gimana tuh enggak terangkan Angga di lapas, masuk ke lapas gimana tuh? Masuk ke lapas pertama. Secara dengan sadar kan Angga ini belum pernah mengalami dunia itu. Saya di lapas, jika aku masih situasi di lapas gitu kan, gimana tuh? Pas pertama masuk ke lapas, ya kan banyak juga kan omongan dari orang-orang kalau di lapas itu seperti ini, omongan yang jelek, negatif terus masuk. Pas masuk, ya kita juga ada rasa takut juga pas masuk. Oh ini yang namanya lapas gede juga. Lihat orang-orang serem-serem, tatoan, inilah itulah, kebanyakan orang. Saya pikir, ini juga penjahat juga sama. Ya yang punya kasus juga, orang yang lagi tinggal di lapas. Kebanyakan orang ini. Kita kan kemarin kan sempat lagi corona. Jadi kan kita pas masuk ke lapas cukup isolasi dulu. Isolasi dulu selama 2 minggu. Setelah isolasi, kita turun ke karantina. Yang disebut karantina itu kan di lapas itu kan ada, kalau kurang lebih ya ada sekitar 100 kamar karantina. Enggak, di dalam lapas itu kalau karantina itu kan cuma ada 10 kamar. Kalau isolasi 10 kamar, karantina juga 10 kamar. Nah, kita itu diisolasi dulu selama 2 minggu. Soalnya kan takut ada yang kena Covid juga. Setelah beres isolasi 2 minggu, kita turun. Sebelum turun kita dicukur dulu botak semua. Botak di lerangan lah. Botak gitu. Kayak modenya hiji botak. Beres isolasi botak, turun ke bawah karantina. Kita sama di isolasi nggak pernah lihat matahari, nggak pernah apa-apa, kita diam aja selama 14 hari. Tapi dikasih makan kan? Makanan dikasih pagi, siang, sama sore. Kopi aja jangan udut. Kopi, rokok ada juga sih. Ada. Masa nguna? Ada. Soalnya kan kalau sama di isolasi kita ada juga yang besuk, yang nganterin rokok lah, kopi lah, inilah. Jadi adalah gitu, kopi sama rokok nggak ada lah, pasti ada gitu. Setelah beres isolasi, karantina, dibotakan, di karantina kita 1 minggu. Nah kalau selama karantina kita setiap pagi kita nggak dikunci di dalam kamar. Setiap pagi kita bisa melihat matahari, kita bisa berjemur, dikasih waktu dari jam 7 sampai jam 9. Nah, pembagian kamar gimana di karantina? Pembagian kamar kita di karantina. Gimana tuh tekniknya, caranya pembagian? Untuk karantina? Cara pembagian kamar di karantina, kita nanti sama petugas ditanya, kita mempunyai keahlian apa? Kita mempunyai keahlian apa? Keahlian. Jadi keahlian. Kami sesuai dengan keahlian. Ya. Misalkan kita keahliannya dari dalam bidang musik. Ada. Kita bisa. Nanti langsung dikasih kamar di blok berapa? Di blok apa? Di kamar nomor berapa? Itu khusus. Misalkan kita bisa ahli dari gitar atau bass, drum, itu juga ada. Kalau misalkan kita nggak punya keahlian, paling dari petugas menyarankan kita untuk membantu bersih-bersih, kayak ngepel, sapu, ngurus jukut. Dapat keahlian nama. Kita kudu boga keahlian. Ya, anu nyopet kumaha tah? Pak, saya mah kieu Pak keahlian. Tapi yang nyopet-nyopet kan aya oge pasti punya keahlian. Ya, masak. Masak aya. Aya. Saya Pak bisa masak Pak. Ya udah, paling nanti naon sih Indomie Pak jadi dokter masak. Masak kan ada bagian kan, yang bagian itu kan kalau yang disebutnya nanti sama petugas itu korpe. Korpe itu
kayak yang sapu-sapu bebersih itu maksudnya korpe, berarti dia maksudnya ke korpe kebersihan. Nanti yang ngurus rumput sama, yang masak sama. Oh si asupna kana korpe. Dimimiti nyuci, ngepel, sasapu, ngepel, bangsa ngepel eta jukut, ngababad rumput, korpe. Masak korpe, terus memasak si korpe. Jadi korpena korpe dapur. Oh, jadi mana kegiatannya jadi mana masak terus masak, dibagi-bagi tugas. Ya, kajang kena 20 orang. Ya. Iya. Ya. Soalnya kan sekali masak itu kan kalau di lapas kemarin kurang lebih hampir 2.000 orang lebih. Oh, diurus sendiri itu kan? Diurus sama dari napi untuk napi. Jadi yang semuanya yang di situ ya napi aja sama petugas Pak. Ya. Petugas yang ngawasin. Oke, enggak. Itu untuk mendapatkan enggak kan masuk ke kamar itu disesuaikan dengan kabisa. Dengan kabisa. Nah, untuk di situ teh apa enggak ada tuntutan lagi apa dari napi lain? Kamu siapa yang di kamar? Iya kan harus masuk dulu. Uang. Kalau misalkan kayak gitu mah nggak ada sih. Nggak ada. Nggak ada tuntutan untuk dari napi. Nggak ada. Sebetulnya mah nggak ada. Cuman kalau untuk kan dari satu kamar itu kan ada yang pegang. Ada yang pegang. Misalkan dia yang paling lama. Dia yang paling lama di kamar itu, dia berarti yang ngurus kamar itu. Dalam artian ngurus bagaimana? Dalam artian mengurus kalau misalkan jadi ketua regu lah. Jadi kalau disebutnya itu kalau di lapas RT. RT-nya. RT dalam satu kamar. Jadi harus setor uang dulu ke RT atau napi atau pengurusan mengenai kebersihan keamanan di situ RT yang ngatur. RT yang ngatur semua. Tapi kalau kita misalkan pengen fasilitas di kamar, kita harus beli ke RT. Beli ke RT. Dan dalam 1 minggu kita juga ada uang kayak sewa uang kamar juga ke RT. Oh ada. Paling cuma 100.000. Ya, terus enak untuk mendapatkan uang tersebut berarti dari mana? Kan kita yang punya keahlian kita kerja. Oh ya kerja oke. Kita kayak ngaput, yang nyuci juga kan itu kebanyakan kan yang kerja sama kebanyakan sama petugas juga dikasih juga. Yang nyapu ngepel gitu dikasih juga. Dikasih upah. Orang sesapu ngepel ngababat rumput dikasih juga upah. Untuk kehidupan. Soalnya kan dari perputaran uang itu ya di situ berputar terus di situ. Oh, ada hukum ekonomi lagi. Ada juga. Aya warung oke di warung ada, kantin ada. Ada kantin? Ada warung gitu? Ada. Kalau ngeunah gitu kantin ada. Nya minuman keras aya? Minuman keras enggak ada. Minuman lulus itu minuman cai herang tisung gua. Tapi aya nu ngasih minuman masuk aya. Minuman gimana? Minuman keras ada ya masuk. Enggak ada. Pokoknya mah di situ mah minuman halal semua. Ya. Saya selama di lapas, dia dari polsek sampai ke lapas belum pernah ada lihat minuman. Belum pernah ya. Meskipun saya juga di luar ya. Pernah gitu minum kayak gitu, tapi selama di lapas nggak pernah ada yang minum, nggak pernah lihat, tidak mencari juga. Mencari juga karena kan lingkungannya cuma segitu, jadi pikiran kita mencari kemana? Terus selama kamu di lapas itu kan kamu apa kerja kamu apa? Kalau saya ngejahit. Terus untuk kamu ngejahitnya udah mahir, udah bisa? Kalau di luar kan sering juga ngejahit. Kalau disebut mahir belum, cuman bisa. Nah, justru di dalam. Di dalam. Jadi sekarang kalau disebut ya sekarang bisa. Udah punya keahlian. Bisa menjahit. Udah bisa jahit apa aja? Kalau selama di dalam kemarin paling bikin baju. Celana. Baju kaos kayak gini. Oh gitu. Ordernya dari mana? Ordernya itu kan kalau di lapas gitu kan ada yang bagian kayak kasusnya yang korupsi. Kalau yang kasus korupsi kan mereka itu dibesuk sama keluarga, mereka kan pasti dapat
apa minta uang minta apa, kebanyakan itu yang pesen. Hah? Kebanyakan itu yang pesen. Itu yang pesan gimana maksudnya? Jadi dia misalkan dia mau baju, bikinin baju harganya segini. Nah, dia itu lewat petugas. Nanti petugas ya kan petugas itu pegang-pegang masing-masing. Ada yang pegang tempat jahit, ada yang pegang dapur. Iya. Jadi maksudnya gini, pertanyaannya, untuk mendapatkan order itu teh order dari dalam atau order dari luar? Dari luar ada, dari dalam ada. Oh, Jadi nanti petugas yang ngasih ke kita. orderan jahitan itu dari dalam ada, dari luar ada. Ada. Kalau ada nanti Banyak. kan, lumayan banyak. Soalnya kan petugas. Jadi petugas itu mengerjakan kita di lapas dengan kita digaji sama petugas. Jadi yang hasil kita itu sama petugas itu dijual. Jadi dipasarkannya sama petugas. Contohnya apa tuh? Ada produk-produk yang dari lapas yang dikerjakan di lapas untuk baju yang Angga kerjakan, apa yang diperjualkan di luar? Kalau yang di luar kebanyakannya kalau baju biasa aja sih, kayak baju-baju distro seperti itu. Oh, itu baju-baju distro juga? Sama juga ada juga, cuman gak terlalu banyak. Hmm. Kalau ada sih yang kayak stick drum, tapi yang juga ada. Oh, dikerjakan di Kerjakan juga di lapas. Oke. Enggak, berapa lama Angga kemarin teh di lapas tuh? Kalau di lapas ya kurang lebih 7 bulan. 7 bulan. Nah, 3 bulan di polsek. Nah, setelah itu kan 7 bulan ya. Apa tuh secara pembelajaran untuk Angga itu selama di situ? Kalau untuk pembelajaran emang di lapas kita itu merasa enak, merasa nyaman. Kita merasa nggak tertekan, nggak juga. Ya intinya kalau kita untuk di lapas kita enak. Ya kalau dipikirin ya, kalau dipikirin nggak pakai logika itu, dipikirin sama perasaan aja. Enak, makan dikasih, semuanya dikasih ya. Jadi kita ya enak lah gitu, nggak harus nyari dulu buat makan, buat ini enggak. Cuman kalau kita pakai logika lagi, seenaknya juga di lapas kita tidak bisa bebas. Atau bisa kawin? Nggak bisa bebas. Bisa kawin? Nggak bisa. Nggak bisa. Oh, itu berarti kan bisa hidup normal tuh. Seenak-enak dari lapas. Berarti kan di Kita lapas nggak bisa bebas. Soalnya kan di lapas kita pasti diawasi sama petugas. hidup sendiri. Hidup sendiri. Nah, itu enggak ada satu lagi, berbicara masalah kawin, yang namanya orang kan untuk berhubungan biologis, gimana tuh situasi di lapas? Ada kasus nggak tentang hubungan seks antar sesama jenis di situ? Pernah melihat, mendengar? Kalau untuk kemarin karena besuknya kita nggak bisa ketemu sama orang yang besuk, jadi belum pernah dengar sih. Karena gara-gara COVID juga kan. Jadi kan kalau kita misalkan keluarga yang besuk ke lapas, paling besukan misalkan bawa makanan, bawa rokok atau apa, paling dititip ke petugas. Nanti petugas yang antar ke kita. Terus kalau istri kita yang ngebesuk, bisa kita nggak bisa ketemu. 5 menit ya Pak? Nggak bisa. 3 menit lah. Nggak bisa ketemu. Asal utah unggul. Nggak bisa. Nggak bisa. Hari-hari biasa kayak bukan hari COVID juga nggak bisa. Kalau hari biasa sih katanya, Hah? ya dengar-dengar dari residivis yang sering keluar masuk. Kalau hari biasa sebelum COVID, Hah? kita misalkan dari istri kita yang membesuk, Hah? kita bisa ketemu sama istri kita. Berhubungan intim. Kalau masalah berhubungan saya nggak tahu. Justru itu. Kalau masalah berhubungan nggak tahu. Bisa. Kalau masalah untuk berhubungan mungkin bisa, mungkin kalau suami istri. Lain mungkin, kenyataannya waktu Angga lihat gimana? Nggak pernah lihat. Nggak pernah lihat. Terus apa yang Angga dengar gitu? Kalau yang didengar mah katanya bisa. Katanya bisa. Ya, kalau dengar dari Terus, yang lain. Kalau berhubungan sesama jenis di dalam ada enggak? Selama saya di dalam belum pernah dengar. Belum pernah dengar. Belum pernah dengar. Justru itu tetap aib oke. Tetap aib. Tetap aib oke, tetap jadi suatu pelanggaran oke. Pelanggaran. Soalnya kan kalau sampai ada yang berhubungan sesama jenis di dalam, nanti kita juga kena kasus juga lagi. Dihukum juga Dihukum lagi, ditambah lagi nanti. Dan hukuman
sesama tahanan juga lebih keras tahanan, jadinya. iya. Ada yang berantem ada. Kalau yang berantem kadang-kadang ada. Berantem di dalam gitu. Nah, kadang-kadang ada karena salah paham juga. Tapi itu sampai kasus berlanjut. Udah berlanjut, soalnya kan kalau misalkan nanti sampai berlanjut urusannya sama kita sama petugas. Oh gitu. Jadi pada ngeredam lah. Udah ngeredam. Mending jadi di dalam kita yang dinamakan harus bisa nahan emosi, harus sabar, diuji semua. Terus ada yang sifatnya berkelompok nggak? Yang sifat berkelompok nggak ada. Geng-gengan gitu? Nggak ada. Hah? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Kalau di dalam kita sifatnya masing-masing semua. Hah? Masing-masing. Masing-masing? Masing-masing. Sibuk dengan urusan Sibuk dengan masing-masing? urusan masing-masing. Cicing oke, sibuk dengan kecicingannya gitu. Pokoknya mah kalau selama di dalam nggak pernah ngurusin orang lain, nggak pernah mikirin orang lain, kita pikirin diri sendiri aja. Nah, itu untuk mendapatkan peralatan Angga selama di dalam siapa yang menyediakan? Peralatan gimana? Peralatan jahit, Itu petugas, Petugas. udah disiapkan sama petugas. perlengkapan sabun mandi, Kalau sabun mandi kita dikasih juga sama petugas. handuk gitu. Kalau handuk nggak ada sih. Pak mandi selama mandi nggak pernah pakai handuk? Nggak pernah, Hah? nggak pernah. Selama mandi nggak pakai Nggak handuk? Pakai baju dewe. Pakai misalkan sekarang mandi pakai baju ini, Hah? pakai baju ini tuh kita Dilapi pakai ke baju lap, tadi? nanti bajunya cuci. Oh gitu. Jadi eh, mandi dilap ya langsung cuci. Nah. Jadi harus nyuci langsung. Langsung nyuci. Kalau nanti dinantiin bakal hilang baju. Hah? Hilang baju. Baju? Baju Ah, bisa hilang. Kan misalkan kita bajunya dipakai, Hah? terus kita itu mandi, tapi kita lupa nggak nyuci, digantung aja di toilet. Dipakai batu. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Nah, saya kan toilet itu kan Umum. satu toilet umum buat Terus semua. caranya biar tidak hilang gimana? Yang langsung cuci, langsung jemur. Langsung jemur. Tapi kalau udah dijemur nggak bakalan hilang. Kita kan jemur di depan kamar kita masing-masing. Oh depan kamar. Nah, Jadi depan hotel kamar deh aman. berartinya. Ada tempat jemuran khusus di kamar. Nggak bakalan hilang itu Pak. Nggak bakal. Karena diawasi. Soalnya kan kalau di depan kamar, meskipun kita gimana juga nggak bakalan hilang. Terus antara tempat kerja dengan kamar itu terpisah nggak? Terpisah, Hah? terpisah. Cukup rada jauh. Lumayan. Soalnya kan ada 2 gedung. Hah? Yang gedung sebelah sini sama gedung sini. Ya. Nah, napi itu gedung sini, gedung sini. Di tengah itu ada masjid, masjid gede. Di depan masjidnya itu ada lapangan, kayak lapang buat upacara petugas, buat apa-apa semua. Nah, itu dari belakang, di belakang masjid itu tempat kerja. Terus kan ada masjid kan, ada masjid, adan, Biasa. terus ada kajian nggak? Kajian nggak ada. Hah? Nggak ada. Hanya sholat berjamaah. Sholat berjamaah, kita sholat berjamaah terusan, kecuali kalau kemarin kayak Idul Adha. Idul Adha kan saya udah di lapas. Kalau Idul Adha imamnya dari luar, imamnya. Oh, iya. Nah, kalau Idul Adha Ceramah dari luar. ceramah dari luar semuanya. Kalau hari-hari biasa kayak sholat Jumat semua ya, semua nafi. Semua napi. Sahnu bisa, Sahnu anu bisa. berdepan. Tapi seperti halnya biasa, perkampungan biasa gitu. Perkampungan biasa. Biasa sholat seperti biasa. Gitu. Biasa ada. Ya. Itu kan masjid, gereja ada juga. Jadi mungkin suatu komplek yang dimana di situ ada suatu aktivitas orang per orang dan kegiatan ekonomi ada di situ. Ada. Jadi nggak tidak ada istilah bentrok sesama napi. Nggak ada. Itu mah kasus yang Itu mah kasus yang menimpa bisa saja terjadi gitu bisa ya. terjadi. Itu karena kesalahpahaman biasanya. Jadi kesalahpahaman, misalkan ada satu di, kan itu ada blok A, blok B, blok C, blok D, blok E, sama blok F. Misalkan dari satu blok A ada orang yang ngejelek-jelekin gimana, nah seperti itu dari kasus jadi tawuran. Jadi keributan antar blok Nanti bisa jadi ya. bisa jadi. Iya, iya. Terus untuk ini enggak? Jadi untuk bayaran dari upah kerja gimana tuh? Upah kerja kita bayaran seminggu sekali. Upah kerja baru seminggu sekali. Kita kerja dari Senin sampai Sabtu. Hari Minggu kita libur.
Kemana tuh? Istirahat, tidur aja di kamar. Apa ya? Paling kalau hari Minggu kan ada lapangan sepak bola, paling main bola. Oh iya oke. Ada, tapi lapangannya kecil. Ya, tapi rame lah. Rame lah. Kalau hari Minggu kan ya paling semua ada yang main bola, ada yang Di di situ samping. cenah aya ya Agustinus mengajar boxer ada. Ada. Hah? Ada boxer. Ada kan? Ada. Itu cenah sampai berprestasi oke orang-orang di situ. Nah, Angga ikut olahraga oke. Kalau olahraga, soalnya kan kemarin kebanyakan keseringannya kan kerja ngejahit. Paling olahraga juga sebentar-sebentar, paling ikut futsal. Oke, bentar. Ada break dulu bentar. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi udah dibahas mengenai hubungan sosial dan hubungan ekonomi di dalam sel. Nah, sekarang saya mau tanya, tindakan dari petugas untuk para napi gimana? Ada spesial atau napi gimana tuh? Nggak ada. Hah? Nggak ada. Nggak ada tindakan-tindakan spesial Nggak atau ada. tindakan kekerasan? Nggak ada. Kalau kecuali kalau kitanya melakukan kesalahan yang melanggar aturan dari lapas, baru kita sama petugas Diambil tindakan. diambil tindakan petugas. Apa tuh pelanggarannya? Kayak pelanggaran kita kan misalkan Bawa HP boleh? kalau bawa HP sebetulnya untuk kita yang di lapas boleh-boleh aja sebetulnya. Sebetulnya. Sebetulnya boleh, cuman kita tertutup, Oh itu mah sifatnya tersembunyi. tersembunyi. Gitu. Jadi Jangan diketahui oleh petugas. ya, Berarti pelanggaran kene berarti. tapi petugas juga itu kan kalau misalkan jadi HP itu kita misalkan pegang handphone di dalam lapas. Kita boleh memegang handphone, tapi kita tidak bisa untuk mengontak ke orang luar. Apa? Karena kalau kita misalkan kontak ke orang luar Kan atau yang namanya HP mah alat komunikasi gimana? iya, jadi kita itu membutuhkan komunikasi itu cuma untuk di dalam lapas saja. Hah? Di dalam lapas. Kalau kita Caranya misalkan gimana? kalau kita misalkan menghubungi keluar, orang luar itu jangan sampai kebanyakan orang tahu kalau di lapas itu kita pegang handphone. Kan Jadi itu mah sifatnya pribadi. Kalau HP mah Iya. dipegang sendiri. Pribadi, tapi karena aturan di lapasnya sebetulnya kan nggak boleh ada handphone, Ya. karena itu kebijakan dari petugas juga. Ah. Jadi kita boleh aja kita pegang handphone, cuman kita pegang handphonenya di kamar, di dalam kamar. Kalau di dalam kamar kan kita kan cuman ke halang sama pintu aja satu sel, ke halang pintu satu sel aja, nggak paling jendela juga kan ketutup sama hordengnya gini. Jadi kita kalau main handphone di dalam kamar kita nggak apa-apa. Tapi kalau kita update atau nge-share di sosial media di dalam lingkungan lapas, kita langsung ditindak sama petugas. Oh jadi ada pemeriksaan HP atau? Nggak ada pemeriksaan, cuman petugas itu bisa nyadap. Oh itu. Jadi artinya telepon kita teh didaftarkan. Didaftarkan. Hah? Didaftarkan. Didaftarkan. Jadi di cloning lah. Iya. Jadi saya punya siapa aja yang punya HP di sini. Di blok ini. Iya, kayak gitu. Oh gitu. Kalau misalkan ada yang upload di sosial media, apalagi lingkungan lapas kelihatan, udah langsung ditindak. Terus kan oke gitu. Tapi kenyataannya terkadang kejahatan di luar terkadang ada yang mengendalikan, ternyata orangnya di dalam. Kumaha ta? Berarti ada tersangkut petugas oge. Kalau masalah itu, kalau untuk kejahatan kurang tahu juga sih. Berarti kembali lagi si petugas tersebut. Iya. Ya. Kembali lagi si petugas tersebut. Jadi intinya itu pandai-pandai bermain cantik oge. Ya, Oke, enggak sebagai closing statement, closing terakhir dari Angga. Kalau saya pribadi sangat bersyukur ketemu lagi sama Angga. Alhamdulillah. Angga semoga menjadi anak yang baik, seorang yang bermanfaat untuk nusa bangsa dan agama. Amin. Menyadari segala bentuk kesalahan Angga ya. Nah, cuman sekarang Angga sudah menjalani sebuah hukuman dari perbuatan Angga, atau baik yang disadari ataupun yang tidak Angga sadari, sehingga Angga akhirnya terperosok masuk ke dalam kondisi yang tidak menyenangkan, yaitu berupa tahanan gitu ya. Sekarang Angga sudah bebas di luar, apa nih
pembelajaran untuk pemirsa? Untuk pelajaran, kita hidup di luar harus baik-baik aja. Jangan sampai kita membuat kasus apapun itu. Karena kalau kita sudah memasuki ke dalam, yang namanya hati sakit, terasa sakit, keluarga juga bisa malu, semuanya ya bisa malu juga. Dan intinya mah jangan sampai coba-coba kita bisa masuk ke dalam lapas. Ya. Artinya hidup itu harus berhati-hati, harus memikirkan segala bentuk resiko yang akan timbul, kayak kita juga harus memikirkan, jangan kita memikirkan nanti gimana, kita harus jangan memikirkan gimana nanti, jangan memikirkan kita gimana nanti, tapi kita harus mikirnya nanti itu kayak gimana. Ya, oke, brother. Ini adalah suatu pembelajaran yang sangat hebat, bisa ketemu dengan Angga ini, Qadarullah, dan memang ini tidak direncanakan ya, nggak ya? Dan inilah suatu pembicaraan yang mudah-mudahan menjadi suatu pembelajaran untuk kita semua. Oke, nggak? Selamat beraktivitas kembali, dan Angga jangan merasa rendah diri, karena kan Angga yang lebih tahu menjalani hidup itu kedepannya harus bagaimana, karena mau bagaimanapun juga, mau besok masa depan itu ada di tangan Angga. Ya, sebagai dari saya mungkinnya Angga harus berbanyak belajar ilmu agama. Ya. Karena saya tuh semenjak saya gaul dengan dengan orang yang berilmu, dengan berilmu agama, orang yang istilahnya dari pergaulan itulah yang kita bisa mempengaruhi diri kita. Ya, kayak gitu Angga ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.